Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas manajemen 20F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung nilai saham pada sesi ketiga dari mata kuliah TPAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Gustian Juanda. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir atas rapat umum pemegang saham. Nilai saham sekilas memiliki makna yang sama dengan harga saham, hanya saja nilai saham punya banyak aspek lebih luas daripada harga saham. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai nominal merupakan nilai dari setiap saham yang berkaitan dengan hukum. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan sebuah perusahaan, dan nilai pasar adalah harga saham di bursa efek, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari suatu saham itu. Nilai saham memiliki 3 aspek, yaitu aspek harga dasar, aspek harga sekarang, dan aspek keuntungan. Berikut ini merupakan cara yang biasa digunakan untuk menghitung nilai saham. Yang pertama ada menghitung nilai saham dengan earning per share atau disingkat sebagai EPS. Earning per share adalah pendapatan bersih perusahaan yang didapatkan selama 1 tahun dan dikurangi dengan saham preferen. Setelah itu hasil nilainya harus dibagi dengan sejumlah saham yang beredar. Makin besar EPS sebuah perusahaan, tentunya makin baik juga nilai sahamnya. Dari perhitungan EPS ini, kita bisa mengetahui prospek pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, misalnya perusahaan A memiliki nilai saham dengan EPS sebesar 500, artinya nilai saham tersebut akan menghasilkan laba sebesar 500 untuk setiap lembar sahamnya. Berikut ini rumus perhitungan earning per share, yaitu laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Yang kedua, menghitung nilai saham dengan price to book value. Cara lain ini biasanya bisa digunakan untuk menghitung harga saham wajar adalah PBV, yaitu metode ini membandingkan harga saham dengan nilai buku atau nilai aset dalam pembukuan perusahaan. Umumnya harga suatu emiten dikatakan mahal jika nilai PBV ini dihasilkan lebih dari 1. Jika nilainya kurang dari 1, bisa dikatakan saham tersebut termasuk saham yang murah. Untuk kita yang ingin melakukan perhitungan menggunakan pendekatan ini, ada baiknya memperhatikan nilai PBV pada emiten saham sejenis. Kalau menemukan hasilnya yang tidak jauh berbeda, bisa dikatakan harga saham ini masih wajar dan dalam batas wajar. Berikut rumus menghitung harga saham dengan PBV, yaitu price to book value sama dengan harga saham dibagi nilai buku per lembar saham. Yang ketiga ada menghitung harga wajar saham dengan price to earning ratio. Price to earning ratio atau PER adalah perbandingan harga saham dengan laba per saham atau earning per share. Rasio tersebut menunjukkan kerelaan investor membayar suatu saham untuk laba per lembarnya. Pendekatan perhitungan harga saham wajar dengan PER juga harus menggunakan perbandingan industri. Sebagai contoh, saham A harus dibandingkan dengan rata-rata PER industri di sektor saham A berada. Dengan begitu, kita bisa melihat harga PER saham A di atas rata-rata industri. Di sisi lain, rasio PER juga bisa memberikan informasi tentang prospek saham tersebut. Jika memang nilainya ternyata dibilang murah, tidak ada salahnya kita untuk membayar saham agar dapat memilikinya. Rumus menghitung harga saham PER ini yaitu harga saham dibagi laba per saham atau EPS. Yang keempat, ada cara menghitung harga saham dengan return on equity atau disingkat menjadi ROE. ROE berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari nilai investasi sahamnya. Nilai ini juga akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola tambahan modal dengan baik. Lebih baiknya lagi jika laba yang dihasilkan lebih berlipat-lipat. Artinya kita tidak perlu khawatir saat membeli saham dengan ROE yang tinggi. Pasalnya, keuntungan yang akan berbalik juga akan sepadan dengan harganya.
Berikut ini merupakan rumus ROE untuk menghitung harga saham, yaitu laba bersih setelah dikurang pajak dibagi total ekuitas. Yang kelima, menghitung harga saham dengan price earning to growth ratio atau disingkat menjadi PEG. Langkah lain ini bisa digunakan untuk mengukur harga saham dengan metode PEG. PEG ini adalah rasio yang kepantasan harga saham dengan mengukur nilai laba yang dihasilkan per lembarnya sekaligus harapan pertumbuhan perusahaan. Makin rendah nilai PEG, makin murah juga nilai sahamnya. Berikut ini merupakan cara menghitung harga saham dengan pendekatan PEG, yaitu PEG dibagi growth ratio dibagi 100. Yang keenam ada menghitung harga saham dengan dividen yield atau disingkat DY, yaitu perhitungan besaran kewajaran harga saham dengan melihat pembagian dividennya. Metode ini melihat rasio seberapa besar perusahaan membagikan dividen terhadap harga sahamnya di suatu pasarnya. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan kepada para pemegang saham, yaitu semakin besar nilai dividen per lembar sahamnya bisa diasumsikan bahwa perusahaan tersebut sedang baik. Kita bisa disarankan untuk memilih saham dengan nilai pembagian dividen yang paling besar. Caranya untuk menghitung saham dengan dividen yield yaitu dividen per lembar dibagi harga saham. Yang ketujuh yang terakhir itu adalah menghitung harga saham menggunakan debt to equity ratio atau disingkat jadi DR, yaitu menghitung dengan harga saham melalui jumlah utangnya. Jadi perusahaan yang baik tentunya memiliki utang yang lebih kecil dari modal bersihnya. Saat nilai DR lebih besar, bisa diasumsikan perusahaan tersebut memiliki rasio keuangan yang lebih besar pula. Pastikan kita hanya memilih perusahaan yang tidak memiliki utang lebih besar dari modalnya, karena cara menghitung harga saham DR ini yaitu total kewajiban atau hutang dibagi kekayaan bersih atau modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada sesi ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.